Tak ada yang bisa sentuh Yakut, PA212 bilang demi kekuasaan langkah kesetanan dijalani rezim ini. Saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dan saya haramkan dia untuk datang ke Sumatera Barat. Ya, saya pastikan dia tidak balik ke Jakarta lagi kalau datang ke Sumatera Barat. Ya, dari itu saya ingatkan ini negeri Islam, ya Sumatera Barat ini yang ada bersih dengan syarat bersih dengan Kitabullah. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Maka terhadap kelompok-kelompok tersebut yang mencoba untuk mengganggu, menurunkan marwah dan kehormatan ketua umum, maka kami siap membela, mengawal, dan kami terus berada di belakang Gus Yakut sampai kapanpun dan dimanapun. Bahwa terhadap siapapun yang mencoba untuk mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka hanya satu kata: lawan. Kami alumni 212 akan tetap turun mengawal dan memastikan sampai kapanpun agar ini tetap harus diproses. Urusan presiden mau pecat, mau mundurkan urusan presiden urusan kita. Yang kita perjuangkan harus diproses secara hukum. Tidak boleh ada penodaan agama dibiarkan negeri ini. Hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 mereka mengancam menggeruduk Kementerian Agama untuk memprotes Gus Yakut. Katanya order ini dari Rizik Syihab, imam besar mereka. I don't care, saya tidak peduli. Intensnya dari novel Pak Mumin yang dikatakan bahwa penista agama layak mati. Memang lu siapa? Seandainya pemerintah sudah mencinta rakyat, inilah saatnya langsung tangkap pengkhianat agama, tangkap rusak Pancasila, dan jangan dulu ada yang tetangga. Tokoh Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Mukmin, merasa tak heran lagi dengan sikap rezim ini dalam menyikapi persoalan penistaan agama. Salah satunya pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Quomas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam kasus itu, kata Novel, semua laporan umat Islam yang mempersoalkan pernyataan benak Yakut itu ditolak. Sebaliknya, malah laporan GP Ansor terhadap Roy Suryo malah diproses pihak kepolisian. Kalau nggak mengawur ya bukan rezim ini namanya. Dan saya sudah tidak kaget lah dengan proses hukum GP Ansor terhadap Roy. Ini sudah jauh dari rasa keadilan, kata Novel. Penerapan hukum yang berkeadilan di rezim ini menjadi hal yang sangat langka. Hal itu bisa dilihat dari kasus penistaan agama yang dilakukan benak Yakut. Hukum yang adil menjadi hal yang sangat langka di rezim ini. Yang benar jadi salah, yang hak jadi batil, dan batil jadi hak. Karena itu, Novel menilai penerapan hukum yang tidak jelas ini diduga sebagai strategi rezim ini untuk menerapkan aturan kesetanan demi kekuasaan. PA212 menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Quomas mundur dari jabatannya dan meminta penegak hukum segera memenjarakan karena tuduhan penodaan agama. Tak main-main, PA212 akan menggelar demo bela Islam di depan kantor Kemenak, Jakarta pada Jumat. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando melihat aksi bela Islam oleh PA212 ini merupakan upaya mengahokkan sang Menteri Agama. Menurutnya dulu, Ahok difitnah sebagai penghina agama, dicungkalkan dari posisi gubernur dan masuk penjara. Sekarang Gus Yakut pun kurang lebih seperti itu. Ade menyebut serangan terhadap Gus Yakut jelas dilakukan secara terorkestrasi. Mulai ada gerakan bersama dari organisasi yang menamakan diri Aksi Bela Islam, alumni PA212, Forum Betawi Remuk, dan juga Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau mengatakan, namun ia yakin upaya itu akan gagal. Ada sejumlah alasan. Yang pertama, Gus Yakut mungkin dibenci tapi dia tetaplah muslim. Gus Yakut dibenci karena dia dikenal pluralis. Cara pandang keagamaannya mirip dengan Gus Dur. Buat dia, agama seharusnya tidak mengkotak-kotakkan manusia. Sebuah video memperlihatkan menantu Habib Rizik Syihab, yakni Habib Hanif, menjadi orator dalam aksi demo terkait aturan dari Menteri Agama Yakut Khalil Quomas soal volume suara tua masjid viral di media sosial. Video Habib Hanif menjadi orator aksi demo Menteri Agama Gus Yakut itu viral usai diunggah pengguna Twitter Rafispa STB.
Dalamnya, netizen itu menyebut tayangan dalam video itu memperlihatkan Habib Hanif tengah orasi di atas mobil komando dalam aksi bela azan. Selain itu, sang netizen juga menyebut aksi yang dilakukan sejumlah masa itu berlangsung di depan kantor Kemenak RI baru-baru ini. Menggelegar orasi Habib Hanif di atas mobil komando dalam aksi bela azan di depan Kemenak RI. Cuit netizen Rafispa. Dilihat dari video itu, tampak Habib Hanif tengah berdiri di atas mobil komando. Ia pun lantas menyatakan orasinya terkait dengan aturan Menak Yakut soal volume suara azan. Habib Hanif dalam orasinya menyayangkan mengapa kok sekarang kenapa justru menteri dari kalangan NU yang malah ngatur-ngatur suara volume azan. Saudara-saudara, ujarnya. Menurutnya, yang namanya azan adalah pengumuman, maka dari itu volume pengumuman itu memang diupayakan terdengar sejauh mungkin. Oleh karena itu, Habib Hanif pun bertanya kepada para peserta pendemo apakah volume suara azan yang diatur oleh Menteri Agama Yakut itu harus pelan atau kencang? Masa aksi pun menjawabnya dengan kencang. PA 212 dan sejumlah ormas Islam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenak pada Jumat siang. Aksi unjuk rasa dilakukan untuk mengecam pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dinilai telah membandingkan suara pengeras suara masjid dengan gonggongan anjing. Massa berdatangan ke depan kantor Kemenak yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Hal itu menyebabkan kondisi lalu lintas menuju area sekitar lokasi aksi unjuk rasa mengalami kemacetan. Jalan Perwira menuju Jalan Lapangan Benteng Barat, arah Kemenak sudah mulai ditutup pukul 13.21 menit. Kendaraan yang melewati jalan itu dialihkan ke Jalan Katedral. Kemudian, Jalan Lapangan Banteng Utara menuju Jalan Lapangan Banteng Barat juga tampak ditutup. Meski demikian, arus lalu lintas di lokasi aksi masih terpantau ramai lancar. Massa tampak membawa bendera Indonesia dan Palestina hingga sejumlah poster yang menyinggung Menak Yakut. Beberapa di antaranya bertuliskan, copot Menak Yakut dan Menteri Agama kok menistakan agama. Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.756 personil gabungan untuk mengamankan aksi massa itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengaku telah mendapatkan surat pemberitahuan dan mengetahui aksi massa itu. Kemudian Polda Metro Jaya akan melakukan antisipasi pengamanan untuk kegiatan dan Polda Metro melibatkan personil pengamanan sebanyak 2.756 personil gabungan. Para peserta aksi dihimbau untuk terus mentaati aturan prokes, mengingat DKI Jakarta masih berstatus PPKM level 3. Tak hanya itu, para peserta aksi juga dihimbau untuk menjalankan kegiatan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Pasalnya, aksi unjuk rasa berada di tengah area perkantoran. Unjuk rasa yang berlangsung di Gedung Kementerian Agama pada Jumat dihadiri oleh Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Di lapangan Banteng, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Slamet mengatakan dirinya menduga bila Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah menistakan dan menodaikan agama Islam. Alhasil, PA 212 menggelar aksi unjuk rasa di 17 titik wilayah Indonesia dan Jakarta menjadi fokus karena langsung bersentuhan dengan Kemenak. Pertama, kita menuntut dan meminta dengan hormat kepada Pak Menteri Agama untuk bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada umat Islam. Menurut dia, Yakut sudah membandingkan kalimat suci dengan binatang yang bagi umat Islam itu najis. Oleh karenanya, ucapan itu tak layak serta tidak patut diucapkan oleh pejabat publik apalagi dilakukan pejabat utama Kementerian Agama.